Yuk, kayak ini. Hero. Oke, Teh, mungkin boleh diceritain nih hari ini mau berangkat umroh, untuk persiapannya gimana dan kenapa memutuskan hari ini paginya, Pak? Jadi sebenarnya sih aku umroh itu tanggal 29, tapi dimajuin dari tanggal 28, nah sekarang tanggal 25. Jadi di luar dari dugaanku juga gitu. Pas dapat ditelepon sama travelnya ada sih yang tercancel 2 orang, mau apa gak dimajuin, ya aku excited banget buat maju. Kenapa sih Teh akhirnya memutuskan ayo deh kita berangkat umroh setelah apa yang telah Teteh jalani selama ini dengan hiruk pikuk yang bikin Teteh pusing, sakit segala macam, akhirnya kita pengen berangkat. Jadi gini pada saat bulan November kan case-nya ini kan sebenarnya dari September ya, dari September, Oktober, November. Nah sebenarnya dari bulan Oktober ke November itu aku sudah daftar umroh. Nah terus cancel lagi karena kan pengennya menyelesaikan case dulu gitu. Nah titik final di mana aku merasa kayaknya aku harus berangkat sih gitu. Dan aku juga udah minta izin sama pihak dari PH aku bahwa aku mau ibadah dulu, mau fokus berdoa dan meninggalkan semua untuk urusan di Jakarta. Jadi ya aku putuskan untuk berangkat tanggal 25 ini. Tapi umroh ini rencananya sejak dari kapan sih, Teh? Dari Oktober, November, cancel lagi Desember, terus finalnya di Januari. Ada harapan apa gak sih, Teh? Umroh kan pasti ada doa khusus buat Teteh juga. Harapannya maunya sih ya semua case itu terselesaikan dengan baik gitu, dan tidak ada urusan-urusan lagi yang berkepanjangan, terus nggak ada huru-hara lagi, mau semuanya cepat selesai harapannya. Terus apa ya, yang terbaik aja sih, yang terbaik untuk semua. Selalu berdoanya itu. Umroh hari ini bareng siapa aja? Teh? Asisten aku Asisten. yang kerja di apartemen udah 4 tahun itu sama aku. Tapi ini jadi kayak salah satu cara Teteh nggak sih untuk ibaratnya kayak aku mau curhat sama Allah, aku datang ke rumah Allah gitu Ya, kan? ini cara aku untuk apa ya, cerita lah, mau berdoa langsung di sana, dan apapun itu apa ya, aku pengen lega hati aku. Pengen apa, maksudnya pengen menceritakan apa sih Teh? Yang lebih pengen Teteh curahkan di sana tuh apa sih, lebih kemana? Mau berdoa untuk orang-orang yang sudah zalim, semoga diberikan apa ya, kesadaran, hidayah. Dan aku nggak pernah minta untuk doa-doa yang buruk terhadap orang-orang yang sudah zalim sama aku. Cuma mau semoga dia bisa sadar atas apa yang sudah dia lakukan sama saya. Karena nggak tahu juga, kita nggak ada apa-apa, nggak ada case apa-apa, tiba-tiba suka ada aja perkara yang terjadi. Tapi kalau di rumah, kalau yang handle kerja kan Teteh live TikTok, update kan itu gimana, Teh? Siapa mungkin yang handle sementara gitu? Yang handle sementara kan aku ada asisten PM, terus ada pengasuh juga yang pastinya udah kita percaya di yayasan dan juga di rumah. Jadi udah sebelum berangkat udah kita prepare nih, anak ini tolong bantu handle ini, karena ada yang sekolah juga kan kelas 2 SD. Berapa Kalau hari naik- Teh total Teh? Total anak sekarang 5 Akan anak asuh. Wah, Kalau naik sendiri gimana, Teh? Kan yang paling deket nih, misalnya dikasih pengertian Teteh mau pergi gitu. Kemarin sih tiba-tiba dia nggak mau ditinggal, tapi udah kita jelaskan bahwa mama mau ibadah dan lain-lain, tapi insya Allah anaknya akan bisa. Tadi pamit juga sebelum berangkat, dia masih tidur, ya agak sedih juga sih ninggalin. Ini pertama kali ya ninggalin sekitar 12 harian. berarti akan balik kapan nih Teh kira-kira? 12 harian. 12 hari. Tapi bakal ada titipan doa juga nggak sih Teh dari orang-orang di rumah? Dari anak-anak mungkin ya kan, ada pasti usus gitu pesen. Ya pastinya berharap anak-anak asli itu jadi anak yang sukses, berbakti sama orang tuanya. Dan sekali lagi niat aku merawat kan adalah bentuk ketulusan dan keikhlasan. Kalau suatu saat nanti mungkin orang tuanya akan mengambil, aku sih nggak pernah
setelah kembali dari umroh, apa yang Teteh akan lakukan terhadap huru-hara yang ada di sini? Ada satu yang kita akan laporkan, maaf dua orang yang akan kita laporkan, dan itu kita akan fokus terhadap, karena aduh aku takutnya nggak bisa memberingaskan banyak harus PHP yang ngomong, tapi yang jelas sudah banyak merugikan, ya. Banyak merugikan banget. Maaf teh, mungkin sedikit mungkin yang huru-hara yang lagi rame ya teh, mungkin kita bukan bicara sisi hukumnya, mungkin kenapa sih teh mungkin orang terdekat sampai akhirnya inisial G dilaporkan, mungkin segera itu katanya mungkin. Banyak faktor. Yang pertama mulai dari apa ya, ini kan melanggar ya, dia melanggar bukan masalah ketidaksukaan secara personal ya, tapi lebih ke SOP, dan itu jelas ada pidananya ya. Contoh ya, saya nggak mau ngomong deh, tapi yang jelas nanti pihak saya akan menjelaskan seperti apa detailnya. Yang jelas ini melanggar pidana, bukan masalah kayak saya nggak suka sama dia karena dia jadi gini-gini, nggak, sama sekali nggak ada urusannya ya. Saya nggak ada urusan personal sama siapapun, sekali lagi. Tapi kalau emang ada yang merasa masalah sama saya pribadi sih minta maaf. Sedih gak sih teh, ternyata orang yang dipercaya selama ini, kan orang selama ini kenal Teteh sama dia, tiba-tiba bisa dibilang mungkin kasarnya menusuk dari belakang ya, ingin menghuru-hara itu gitu. Gak nyangka, gak pernah nyangka, makanya aku tuh apa ya, setiap sholat kayak kaget kok orang yang kita percaya berkali-kali itu bisa apa ya, kayak menunjukkan sifat aslinya. Tapi aku percaya dengan berjalannya waktu Allah itu akan memfilter orang-orang yang tulus dan baik sama kita itu seperti apa. Tapi udah lama gak sih teh mungkin kecurigaan ini, kan pasti kalau Teteh kan terdekat ya, mungkin tahu nih ini mulai curiga sampai akhirnya dia ketahuan mungkin nominal yang dia ambil itu gimana sih teh? Sama sekali gak ada kecurigaan. Jadi agak shock juga, tiba-tiba saya itu menjabat jadi ketua yayasan 3 tahun dari 2021. Terus selama 3 tahun itu saya nggak pernah namanya mengambil uang yayasan seperak pun, ya boleh dipastikan, boleh dibuktiin juga, nggak ada sama sekali. Dengan tiba-tiba terjadi seperti ini, agak kaget juga, dan nominalnya buat saya luar biasa. Nominalnya luar biasa loh, ya. Dan tidak ada pertanggungjawaban. Misalnya contoh, ngomong dulu sama pembina, atau ngomong dulu sama wakil pembina, atau berbicara dulu lah sama pendiri seperti apa, itu tidak ada sama sekali. Oh berarti bisa dibilang benar kata Teteh, mau mengkudeta, mengambil alih, misalnya merusak di dalam lah gitu ya? Ya dugaannya seperti itu. Oh. Tapi gimana Teh? Mungkin ada hikmahnya gak sih Teh terkait permasalahan? Hikmahnya sih kita ambil yang baik-baik aja ya. Apapun itu kalau saya positive thinking, sisanya kita serahkan kembali sama Allah. Hukum tabur tua itu pasti ada. Jadi ketika dia jahat, dia akan menerima balasannya. Begitu juga ketika kita baik sama Allah. Teh, ini kan menjawab semua pertanyaan. Kalau untuk ketua yayasan sendiri gimana sih Teh? Emang dia kan rencana selesai? Katanya mau dinonaktifkan. Nggak ada komunikasi sama sekali. Oh berarti Benar-benar pihak dari PKku meminta pertemuan dan adanya komunikasi sama beliau, berusaha komunikasi sama beliau, tapi no respon. mungkin apa sih Teh doanya dari Teteh? Umroh kan pasti ingin, apalagi orang-orang yang tiba-tiba muncul ke Teteh itu ikut menjelekan Teteh juga, padahal kan Teteh selama ini berbuat baik banyak sama orang-orang, tiba-tiba muncul dengan tiba-tiba menjelekan Teteh gitu. Apa sih? Doanya yang terbaik aja untuk semuanya, termasuk untuk saya dan juga keluarga. Saya nggak mau memberikan statement yang nantinya akan merusak suasana juga, atau nantinya ada orang-orang yang tidak terima dan tersinggung sama statement saya. Doain aja yang terbaik apapun itu, dan saya sih sekarang fokus untuk ibadah, bantu doa juga, semoga saya balik lagi ke Indonesia selamat sampai tujuan. Yang mengeluarkan selain Nai, mungkin orang-orang sekitar gak sih Teh, mungkin yang selama ini ngikut Teteh gitu, yang menguatkan ada permasalahan sampai akhirnya mengantarkan support untuk umroh juga? Yang menguatkan, serius ya, ini adalah PH saya sih, saya nggak pernah menemukan PH yang support semuanya, apalagi secara mental ya. Mereka tuh benar-benar menghubungi saya, menanyakan setiap hari seperti apa keadaan saya nggak pernah menemukan PH seperti itu. Dan juga Irjen Polri, itu beliau benar-benar baik banget, menghubungi saya setiap hari,
kayak menanyakan ini seperti apa. Itu berarti Pak Irjen ini salah satu mungkin monitor sekali orang yang terpercaya. Orang yang paling saya hormati, yang paling saya hargai. Ini ada Pak Ustadz. Ustadz mungkin boleh ikut panca. Ustadz boleh? Ustadz boleh sebenarnya kita. Oke. Berarti gue jadi hari ini Teh Novi termasuk salah satu jamaah umroh hari ini. Kan yang harusnya Teteh berangkat tuh tanggal 29 ya Teh ya. Kenapa bukan ada maju belum diceritain dari si Ustadz? Agak keras boleh Pak Ustadz? Iya Pak. Ya. Pak. Ini yang bisa Insya Allah kita berangkat di tanggal 25 ini nanti kembali di tanggal 30 Insya Allah. Jadi nanti kita akan ke Madinah di sana ada kurang lebih sekitar 4 hari, baru lanjut nanti kita ke Mekah ya. Jadi nanti di Madinah kita isi dengan ziarah Rasulullah SAW, kemudian juga Siti-Nur dan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Selanjutnya nanti kita akan menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah intinya, yaitu ibadah umrah di Baitullah Insya Allah. Ini City Tour-nya sendiri akan kemana aja sih? Untuk di Madinah kita akan ke Siti-Nur dan beberapa destinasi-destinasi yang lain. Intinya adalah City Tour ini memperkuat keimanan kita, semakin juga merasakan iklim di mana Rasulullah pada saat itu berdakwah di kota Madinah. Jadi kan awalnya Rasulullah SAW itu berdakwah di kota Mekah, namun karena tidak mendapatkan respon yang baik, akhirnya Nabi diperintahkan untuk hijrah di kota Madinah. Dan di sana dakwah Nabi sangat berkembang pesat. Dan pengikut Nabi dari kota Mekah, yaitu kaum Muhajirin, mendapatkan sambutan yang begitu hangat dari kaum Ansor yang berada di kota Madinah. Jadi intinya adalah City Tour ini memperkuat dan napak tilas bagaimana perjuangan Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Kan dari Pak Ustadz sendiri melihat sosok Teh Novi sendiri gitu. Kita tahu siapa Teh Novi, perjuangan Teh Novi. Pak Ustadz sama Ibu melihatnya seperti apa sih? Teh Novi ini orang yang tough ya, orang yang kuat. Artinya beliau sosok perempuan yang luar biasa, mandiri dengan berbagai macam problematika kehidupan itu biasa manusiawi, tetapi tidak semua orang bisa menghadapinya dengan tenang seperti sosok Teh Novi. Jadi kami melihatnya Teh Novi ini wanita yang hebat. Beliau juga banyak bermanfaat dalam kehidupan sosial ya. Kami banyak melihat akun-akun atau TikTok atau media sosial yang lain yang menampilkan Teh Novi ini sebagai sosok yang sosialis, artinya bermanfaat bagi masyarakat. Berarti Teh Novi ini bisa dibilang sosok jadi panutan ya Pak umrah hari ini? Iya, bisa dijadikan panutan dalam banyak membantu orang-orang di orang di masyarakat bermanfaat. Karena Nabi sendiri mengatakan khairun nas man anfa'uhu linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Oke, Pak Ustadz boleh namanya? Namanya